Shalom adik-adik. Berjumpa lagi kita pada hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kakak undang berdiri. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Oke adik-adik masih tetap berdiri. Selanjutnya kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Adik-adik IMPA kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami serta ibadah kami dari awal hingga berakhirnya hanya turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-29. Seperti biasa, kalimat yang tercetak keluar, kakak Francia akan membacakannya, dan kalimat yang tercetak ke dalam, adik-adik beserta kakak layan pendamping akan membacakannya. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada minggu pagi hari ini. Untuk meresponnya kita akan menyanyi dari
Kidung Jemaat nomor 51 bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayan firman. Pelayan firman pada minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Ida. Untuk Kak Ida, saya persilakan. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya. Yes, Yesus. Luar biasa pada pagi hari ini adik-adik ya. Kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita akan baca dari Kitab Keluaran pasal 15. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Namun sebelum itu adik-adik, marilah kita berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami dari sepanjang malam lamanya. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali lagi berkumpul bersama-sama dengan anak-anak layan kami memuji dan besarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita sama-sama membaca Alkitab kita yang sudah terbuka dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Di Marah dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel. Saya ulangi lagi. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Terpujilah Kristus. Amin.
Tema kita pada pagi hari ini adik-adik adalah pemimpin sejati. Mungkin adik-adik tahu ya pemimpin sejati. Di sini adik-adik saya perlihatkan gambar siapa ini adik-adik? Gambar Presiden Joko Widodo. Dan di sini siapa adik-adik? Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Tuhan dapat memilih setiap orang yang diinginkannya untuk menjadi pemimpin. Sekalipun Musa, banyak yang mencela mereka atau tidak menghargai, tetapi Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian melalui Mara dan Elim. Sekalipun bangsa Israel diproses Tuhan, tetapi karena melalui Musa Tuhan memakai dia menjadi seorang pemimpin dalam perjalanan bangsa Israel, dalam memimpin bangsa Israel. Dia dipakai Tuhan, bagaimana Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel menuju Mara dan Elim. Bagaimana Tuhan memilih seorang pemimpin. Contohnya tadi adik-adik yang saya sudah perlihatkan di sini adalah Presiden Joko Widodo. Memimpin bangsa Indonesia pada saat ini. Dia membawa perubahan, pembangunan, pemerataan di mana-mana. Contohnya adik-adik, Papua pada saat ini sudah maju. Karena apa? Tuhan memakai Presiden kita Jokowi. Dia dipakai Tuhan luar biasa sehingga dia membawa perubahan kepada bangsa Indonesia pada saat ini. Pembangunan merata di mana-mana. Orang miskin diperhatikan, mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan banyak lagi adik-adik. Dan Tuhan memakai siapapun juga seperti adik-adik. Jadi jangan berkecil hati adik-adik. Saya bisa ngapain? Tetapi kalau Tuhan memakai seseorang, kalau Tuhan memakai adik-adik jadi seorang pemimpin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Contohnya adik-adik sebagai ketua kelas di sekolah. Jangan bilang adik-adik saya tidak mampu, tetapi dengan campur tangan Tuhan memakai adik-adik menjadi seorang pemimpin atau seorang ketua kelas. Dan suatu saat nanti kalau adik-adik jadi besar menjadi seorang pemimpin, ada yang jadi dokter, ada yang jadi presiden, Tuhan akan memakai adik-adik. Jadi jangan berkecil hati. Di rumah juga Tuhan memakai orang tua adik-adik untuk jadi pemimpin, mendidik adik-adik sehingga adik-adik nanti jadi berhasil. Dan di ayat 25 di situ bagaimana Tuhan memilih seorang pemimpin, Presiden Jokowi pada saat ini. Dia memimpin bangsa Indonesia. Tahu kemarin Presiden Joko Widodo datang ke Tarakan ya adik-adik. Dia bagi-bagi sembako. Dia bagi-bagi sembako
dan banyak lagi. Dan ada vaksin massal yang belum tersentuh. Dengan datangnya presiden akan melihat langsung bagaimana proses vaksin bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat, dan bahkan pun usia di bawah umur 12 tahun divaksin ya adik-adik ya. Sekalipun kita baru mendapatkannya, tetapi semua akan mendapatkannya karena ada pemerataan. Tuhan memakai presiden kita pada saat ini sehingga bisa kita mendapatkan pemerataan di mana-mana adik-adik. Dan Tuhan melalui karya keselamatan yang diberikan kepada seorang pemimpin sehingga bisa membawa perubahan pada saat ini, dan harapan presiden supaya Kota Tarakan juga bisa mendapatkan semua dan bisa COVID agak menurun lagi dan bisa kembali pulih Kota Tarakan ini adik-adik. Namun bulan kemarin di level 4 dan pada saat ini level ketiga, itulah yang diinginkan oleh seorang pemimpin kita. Sehingga Tuhan memakai dia menjadi pemimpin seperti Musa. Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel pada saat bangsa Israel di tanah pembuangan, sekalipun pada saat itu sulit mendapatkan air minum, dan pada saat itu mereka mau minum ada rasa pahit, tetapi Tuhan memakai Musa sehingga melemparkan tongkat ke dalam sumur itu sehingga air itu menjadi manis dan bisa diminum adik-adik. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Itu tidak luput dari campur tangan Tuhan. Memakai Musa, seorang pemimpin harus menjadi pribadi yang memiliki kesadaran diri bahwa dirinya hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk memimpin. Pemimpin utama adalah Tuhan adik-adik. Dimanapun adik-adik juga satu saat nanti menjadi seorang pemimpin, tapi pemimpin yang utama adalah Tuhan. Pemimpin yang dipilih Tuhan haruslah melaksanakan segala sesuatu berdasarkan petunjuk dan perintah Allah, serta memiliki keteguhan hati untuk meyakini akan janji keselamatan dari Allah. Seorang pemimpin, mereka jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, cerdas, kreatif, dan rela berkorban. Seperti Presiden Jokowi pada saat ini, dia rela berkorban, meninggalkan keluarganya, dia pergi kunjungi daerah-daerah di mana-mana pun sampai di Papua pada saat ini adik-adik. Pembangunan pemerataan menjadi pokok utama pada saat ini. Semoga pembangunan semua merata dan menikmati. Itulah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya dan cerdas, kreatif, rela berkorban, sekalipun dia mengorbankan waktu. Dia kunjungi waktu dari negeri, dari suatu daerah ke daerah yang lain, sampai pun daerah terpencil. Nah, adik-adik juga diajarin di sini untuk taat. Mereka melakukan dalam segala keadaan, tidak hanya dalam keadaan yang menyenangkan saja, tetapi dalam keadaan yang susah, senang. Kita diajarin supaya kita tetap menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, cerdas, kreatif, jujur, dan rela berkorban. Adik-adik,
menjadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab, harus cerdas, harus kreatif, dan rela berkorban waktu, tenaga, dan apapun. Nah, adik-adik diingatkan juga di sini menjadi seorang pemimpin seperti Jokowi. Dia rela berkorban, meninggalkan keluarga, dia kunjungi daerah atau daerah terpencil, bahkan pun sampai ke pelosok. Dan waktu mereka untuk keluarga sangat sedikit, tetapi itulah pengorbanan sebagai seorang pemimpin. Dan pemimpin yang utama adalah Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada siapapun. Tuhan dapat memakai setiap orang yang dikehendakinya untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu adik-adik, dari sekarang kita harus belajar menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab dalam segala sesuatu, harus cerdas, kreatif, dan rela berkorban. Jangan adik-adik banyak bersungut-sungut, tetapi kita harus banyak berkorban, belajar bersungguh-sungguh agar memiliki kepribadian menjadi seorang pemimpin melalui dari hal-hal kecil seperti di rumah. Kalau disuruh orang tua kita harus bertanggung jawab. Jangan banyak bilang ini banyak tugasku, banyak ini, tetapi kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan juga memakai orang tua di rumah sebagai seorang pemimpin, mengajarin adik-adik. Dalam hal kecil, kalau adik-adik menghargai, hal besar juga akan dipercayakan kepada adik-adik. Menjadi seorang pemimpin, seperti adik-adik di gereja, diajarin untuk berdoa. Itu menjadi seorang pemimpin. Berdoa impa pada saat ibadah impa. Dan bisa adik-adik untuk memimpin puji-pujian. Itu hal kecil bagi adik-adik, tetapi sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Diajari adik-adik harus bertanggung jawab, harus rela berkorban. Itulah seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh Tuhan pada saat ini. Sehingga hal besar dipercayakan kepada adik-adik. Belajarlah adik-adik bersungguh-sungguh agar memiliki kepribadian yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah adik-adik seorang pemimpin yang cerdas, yang jujur, yang rela berkorban kepada siapapun. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita adik-adik. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar, kita menyanyi dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Baiklah adik-adik, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini.
Semoga firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini kami dapat pahami dan kami dapat mengerti. Berkatilah anak-anak layan kami yang sudah memuji dan besarkan nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Mu. Pakailah mereka Bapa, sehingga mereka menjadi saksi dan menjadi seorang pemimpin yang Tuhan pakai suatu saat nanti, baik dalam kehidupan pribadi mereka dalam bersekolah, bahkan pun kehidupan bersama dengan orang tua. Tuhan akan melindungi, menjaga mereka, sehingga Tuhan memakai luar biasa dalam kehidupan mereka. Apapun cita-cita mereka, rencana mereka, Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memperlengkapi anak-anak kami. Kami berdoa pada saat ini anak-anak kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Sukacita melimpah yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberikan pertambahan usia lagi dan tidak mengurangi rasa sukacita mereka. Mereka tambah rajin lagi beribadah impah, lebih tekun lagi memuji dan besarkan nama Tuhan, baik bersama dengan orang tua mereka, baik dalam bangku sekolah. Kami berdoa buat anak-anak layan kami pada saat ini yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, pulihkan dan sembuhkanlah mereka Bapa, sehingga Tuhan senantiasa melindungi, menjaga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu melindungi, menjaga mereka Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita menerima berkat Tuhan. Marilah adik-adik kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tiba saatnya kita mendengarkan warta Pelkat PA. Untuk warta Pelkat PA kita, adik-adik tetap semangat dalam beribadah. Untuk minggu depan seperti biasa ibadah PA kita tetap dilaksanakan secara online. Terus adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layan pendamping, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye bye. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.